Siapa lebih dulu? Halo, silakan. Halo, Halo, halo. iya Pak, sebentar Ya, Pak. silakan, silakan. Silakan. Kamu kemarin udah sampai bab 45 ya? Apa yang Oh, sesudah udah Pak. apa yang sudah rubah kemarin? Udah dirubah? Sudah, sebentar saya share screen ya Pak. Ya. Sudah terlihat belum Pak? Apa? Eh, gedean lagi, gedean lagi, gedean. Terus, terus. Udah. Udah, yang serubah aja kamu kasih tahu. Kamu udah perbaiki kayak apa ya? Iya Pak, jadi kan saya yang diubah itu untuk implikasi manajerialnya Pak. Sebentar. Ya, Jadi di sini implikasi manajerialnya, kemarin itu Bapak bilang untuk implikasi ini semua variabelnya dimasukkan ya Pak, pengaruh variabelnya semuanya iya, iya, dimasukkan. iya, iya, iya. Ya, jadi untuk yang variabel pertama itu pertumbuhan aset. Pertama, saya sebutkan dulu pengaruhnya. Jadi, hasilnya itu kan berpengaruh positif signifikan Iya, eh, terhadap fraud pada laporan keuangan. Oleh karena itu, eh, implikasi manajerialnya itu adalah perusahaan harus mampu membuat keputusan manajemen dalam hal ini untuk menentukan metode akuntansi yang terbaik untuk menciptakan kestabilan keuangan khususnya di pertumbuhan aset. ya, bagus, bagus. Bagus. Apa lagi? Lalu untuk ya leverage-nya itu kan tidak berpengaruh ya Pak. Namun Iya, di sini saya jelaskan bahwa eh, jadi untuk implikasi manajerialnya itu untuk nilai hutangnya ini sebelum manajemen perusahaan memutuskan untuk menggunakan hutang, manajemen ini harus memastikan bahwa perusahaan dapat membayar kewajibannya di masa depan. iya, Lalu untuk ROI sendiri ini berpengaruh negatif signifikan. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan mampu untuk mencapai ROA-nya, mencapai keuntungan yang di sini adalah dihitung menggunakan ROA agar tidak menciptakan tekanan bagi pihak manajemen dalam memanipulasi nilai keuangan perusahaan eh, untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. iya, Lalu untuk rasio perubahan piutang terhadap penjualan ini berpengaruh positif signifikan. Oleh karena itu, perusahaan harus menyeimbangkan antara akun piutang dengan kasnya agar iya, tidak menimbulkan persepsi buruk akan likuiditas dari perusahaan. iya, Lalu untuk persentase Dewan Komisaris Independen ini tidak berpengaruh. Dalam hal ini perusahaan harus konsisten mematuhi peraturan OJK di mana komisaris independen ini wajib paling kurang itu 30% dari total seluruh dewan komisaris. Untuk total accruals-nya ini tidak berpengaruh oleh karena maaf berpengaruh positif Pak signifikan terhadap fraud. Jadi untuk nilai akrual pada laporan keuangan itu diharapkan harus diperhatikan agar tidak terlalu tinggi iya, laporan keuangan. Lalu untuk pergantian direksi tidak berpengaruh dalam hal ini. Jadi perusahaan itu dalam melakukan pergantian direksi harus bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan sehingga direksinya itu harus dipilih yang memiliki integritas yang tinggi. iya, udah. Lalu untuk frekuensi CEO atau direktur utama di laporan tahunan itu tidak berpengaruh. Jadi perusahaan itu bisa menyantumkan foto CEO tersebut agar pembaca dari laporan tahunan itu mengetahui profil dari CEO perusahaan secara lengkap. Lalu Iya, yang terakhir untuk perjanjian kerjasama dengan pemerintah ini atau yang mencerminkan kolusi perusahaan itu tidak berpengaruh sehingga perusahaan itu diharapkan untuk bisa memperoleh kerjasama dengan pemerintah agar dapat berkontribusi dalam proyek-proyek di negara. iya. Udah, Pak. Seperti itu, Kesimpulannya udah bagus, udah bagus, udah bagus. Mbak Prima, ya. kesimpulan. Untuk kesimpulan juga ini kemarin ada kesalahan, Pak. Jadi Iya. saya ganti jadi poin-poinnya aja. Ini kan yang Itu apa berpengaruh. yang di kesimpulan itu singkatan udah nggak ada lagi. Action itu dihapus tuh. Itu udah Oh, bahasa ini nggak umum. ada. Oh, iya, Itu ya. Oke. singkatan, nah dihapus tuh. Ini ya, Pak. Ya, terus juga di bawah. Private itu singkatan dihapus. Terus Oke.
Euro A juga hapus. Terus di bawahnya juga. Ya, Pak. Pokok singkatan tuh di analisis pembahasan udah nggak ada lagi ya. Pembahasan, di analisis hasil ya. Sama Ya. kesimpulan, sama aplikasi nggak ada lagi singkatan dia. Oh iya, Pak. Siap. Itu udah bahasa Udah. umum. Ya, jadi kan simpulannya itu simpulan hasilnya ya, Pak, berpengaruh atau Iya, tidak iya. berpengaruh. Terus keterbatasannya ini juga udah saya edit. Jadi saya masukinnya itu yang di sini pertama jumlah sampelnya hanya sebanyak 31 perusahaan. Di mana variabel saya ini kan termasuk yang banyak ya Pak, ada 9 variabel independennya. Jadi menurut saya jumlah observasinya ini bisa lebih dibanyakin lagi sih Pak untuk peneliti selanjutnya gitu. Iya. Terus yang Kedua, kedua, yang ya kedua Pak, ini. Yang kedua apa? dua variabel dependent saya itu kan fraud pada laporan keuangan ya Pak. Diukurnya itu menggunakan model M-score. Jadi merupakan metode probabilitas Pak. Jadi tidak 100% akurat. Jadi Iya, itu iya. menjadi keterbatasan saya. Yang kedua, lalu yang ketiga untuk nilai R square-nya itu sebesar 0,26. Ini nggak usah sebutkan di SQL nggak ada angka dihapusnya. Oh, ini enggak ada. Oke. Nggak usah sebutkan SQL itu nggak usah. Nggak SQL itu udah dia nggak bukan dihapus yang ketiga itu jangan pakai angka-angka sekarang kalimat aja. Oh, kalimat. Iya, Ya, Pak. jangan silakan sebesar apa, aku kalimatnya apa, apa itu misalnya itu apakah kurang masih bertambah variabel karena R square-nya masih kecil itu aja Oh iya ya. ya. Ya, nanti kamu bawa lagi ya. Saran apa saran? Sarannya kan sesuai dengan keterbatasannya, Pak. Ya. Jadi yang pertama itu menambah periode tahun penelitian agar jumlah observasinya itu menciptakan hasil yang ideal. Lalu yang kedua itu untuk pengukuran fraud laporan keuangannya bisa menggunakan Di saran itu kalimat tambah ini. Berdasarkan keterbatasan yang ada pada peneliti ini, maka apabila si peneliti ini digunakan oleh pihak ketiga, maka disarankan untuk melakukan hal sebagai berikut supaya si peneliti ini bisa lebih efektif digunakan untuk pihak ketiga, pihak lain gitu ya. ya, Pak. Ya, nanti Nanti saya ya tambahkan ya. ya Udah, apalagi udah pusakanya, udah pusakanya. daftar Tetap, pustaka ini pakai Mendeley ya, Pak. oh bener, bagus ya. Ya. Terus Pak, untuk kan di bawahnya nanti ada daftar lampiran juga ya, Pak. Ya, lampiran. Ini butuh dimasukkan nggak ya, Pak, ini? Oh, Data masukkan, seleksi. Oh, benar ya? masukkanlah lampiran. Tapi kamu tunjuk lampiran di penjelasan untuk lihat lampiran satu, misal di apa nih, di mengenai nama perusahaan kan, Iya, di bab apa tuh, bab 4 aja, sampai perusahaan lah, ini lihat lampiran satu, ada nggak seperti itu? belum, Pak. Buat dong, nanti mungkin kurang tuh apa lampirkan kalau dikasih tuh di kalimatnya. Oh iya, nanti ditambahkan ya, Pak. Ya, semua lampiran tuh harus ada referensi di kalimatnya ya. Oh iya, ya. Semuanya udah, apa lagi? Udah kamu perbaiki nanti kamu daftar sidang aja ya. Iya, udah sih, Pak. Nanti kan harus sertifikasi dulu ya, Pak, baru bisa daftar. Iya. Pokoknya kamu siapkan aja ya. Siapkan dulu ya. Udah Udah ya, Pak. selesai. Udah saya jadi sekali lagi kamu menunjukkan apa kamu perbaiki udah selesai ya. Oke, siap, Pak. Ya, oke, silakan sukses selalu ya supaya mudah sehat selalu jangan kena COVID ya. Amin. Amin. Makasih ya, Pak. Sehat selalu juga, Pak. Ya. Oke, Assalamualaikum. salam Devita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya si Ica. Ya, Pak. Tolong Ica. Ya, Ica. Yuk. Bentar ya, Pak. Ya.
Digedein lagi ya. Digedein lagi. Gede lagi. Bentar, Pak. Karena sebelah kanan ada tertambah itu aja deh. Di sebelah kanan ini kalau di kusurmu tadi ke kanan ada nanti muncul tertambah itu. Tambah itu dikit. Tinggal tekan aja. Lalu ke bawah kanan. Iya, Ya. Pak. Udah. Udah gede lagi, belum, gede lagi. Lagi. Terus. Udah. Udah. Nah, itu yang terakhir apa? Yang harus perbaiki? Implikasi manajerial, Pak. Ya, ini sampai jelaskan perbaiki manajerial. Jadi kinerja keuangan ini hasilnya kan berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Nah, oleh karena itu implikasi yang diberikan kepada manajerial karena profitabilitasnya tidak berpengaruh, manajemen laba dikarenakan adanya si BUMN ini dasarnya tidak melihat profitabilitas, namun manajerial tetap harus membutuhkan proksi profitabilitas ini dikarenakan guna untuk menentukan arah dari perusahaan untuk mencapai tujuan bagi perusahaan. Terus habis itu ini ada kompensasi eksekutif. Kompensasi eksekutif ini berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Terus implikasi yang diberikan kepada manajerial, karena manajerial memiliki kode etik yang harus dijaga dan moral yang dijaga. Oleh karena itu, pengguna manajemen laba untuk mendapatkan kompensasi itu tidak diperkenankan karena adanya kode etik yang harus dijaga para manajer dalam mengambil keputusan. Nah, terus habis itu ada kepemilikan institusional. Nah, kepemilikan institusional ini hasilnya itu tidak berpengaruh signifikan secara positif. Nah, oleh yang diberikan kepada manajer, implikasi yang diberikan kepada manajer, oleh karena itu diperlukan adanya suatu proksi yang lebih memiliki pengaruh dalam menentukan kebijakan perusahaan. Proksi ini dapat berbentuk penambahan porsi kepemilikan manajerial atau kursi komisaris independen. Nah, dalam Dewan Komisaris Independen ini hasilnya ternyata positif secara signifikan, mempengaruhi adanya praktik manajemen laba. Oleh karena itu, ternyata dengan menambah porsi komisaris independen bukanlah solusi yang tepat untuk mencegah terjadinya praktik manajemen laba. Nah, melainkan dengan adanya seleksi yang ketat terhadap calon komisaris independen guna mendapatkan komisaris independen yang menjunjung tinggi kode etik sehingga dapat memberikan hasil lebih efektif guna mencegah praktik manajemen laba ini. Udah, Pak. Cuman 4 itu doang. Kesimpulan. Kesimpulannya financial performance ini berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba. Ya. Terus kompensasi eksekutif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Terus kepemilikan institusional ini sebagai proksi dalam mengukur GCG berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba. Satu lagi adalah Dewan Komisaris Independen, berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Lalu di sini mengingat ada penelitian yang jauh dari kesempurnaan, maka ada keterbatasan. Keterbatasannya itu hasil dari penelitian ini cuma digunakan pada objek badan usaha milik negara saja yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode selama 2015 hingga 2019. Terus kekurangannya lagi adalah hasil dari adjust R-square-nya yang dinyatakan cukup rendah. Hal ini menyatakan bahwa ada faktor lain yang lebih besar yang berpengaruh terhadap manajemen laba. Nah, penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel independen, kinerja keuangan, financial performance, kompensasi eksekutif, dan GCG dengan proksi kepemilikan institusional dan Dewan Komisaris Independen. Lalu ada saran yang diberikan oleh peneliti selanjutnya atas keterbatasan yang dapat
diperbaiki, yaitu penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas perusahaan yang akan digunakan sebagai objek, sehingga hasil dari penelitian ini dapat digunakan pada perusahaan lainnya. Lalu, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat mengembangkan dan memodifikasi kembali penelitian terdahulu dengan menambah variabel independen seperti ukuran perusahaan, GCG dengan proksi lainnya seperti komite audit sebagai monitoring, dan dari eksternal pun bisa juga dari kantor akuntan publik. Udah Pak, itu aja. Oke, itu apa itunya data pusakanya pakai itu nggak? Pakai data pusaka nggak? Pakai Data pusaka? Mendeley. Boleh. Udah pakai Mendeley. Itu ada nama saya ada juga saya ada. Kutipan saya ada, buku saya ada, jurnal saya ada nggak sih? Ada Pak, ada ini. Tunggu Pak, sebentar. Pakai Mendeley ya. Iya nih Pak. Oh ya udah. Oke, nanti kamu siapkan ya daftar Iya, siap Pak. daftar ujian skripsi ya. Ya. Iya Pak. Oke. Oke, ada lagi mau tanyakan? Udah itu aja sih Pak. Oke, kalau nggak ada, selamat Cak ya, udah siap untuk sidang skripsi. Kemudian bisa 3,5 tahun ya, dan Ya Allah, bisa dapat kerja lebih baik ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama.